Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati war rasyad. Salam keta'ziman kami kepada abun beserta ummi selaku keluarga rohani kita bersama. Salam keta'ziman kami kepada Dewan Hakim yang telah sudi kiranya mengadili kami dengan seadil-adilnya. Salam keta'ziman kami kepada hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita menilik, meninjau dan memperhatikan bagaimana peran pemuda di zaman globalisasi sekarang ini, di mana para pemuda menjadi kekuatan dasar dan elemen terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Profesor Dr. Ismail Razi Al-Faruqi, seorang ahli politik internasional asal Palestina, pada tahun 1995 dalam konferensi internasional di hadapan Dewan PBB pernah menyatakan bahwa 20 tahun yang akan datang separuh dunia akan dipimpin oleh para pemuda. Pernyataan tersebut seakan-akan menjadi kenyataan saat ini, di mana 108 negara di dunia dipimpin oleh para pemuda. Hal ini membuktikan bahwa pemuda menjadi sebuah elemen terpenting yang memiliki andil terbesar dalam perputaran roda kehidupan suatu bangsa. Maka untuk menghadapi perkembangan tersebut, kita bangsa Indonesia juga perlu mempersiapkan generasi-generasi bangsa, generasi-generasi yang mampu bersaing di kancah dunia, baik di segi politik, ekonomi, bahkan agama. Oleh karenanya, pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami 3 serangkai untuk mengupas satu syarahan singkat yang kami beri judul Selamatkan Masa Depan Bangsa dengan Pembinaan Generasi Muda. Merujuk kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan
hendaklah engkau takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka tinggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah. Al-Imam Al-Hafiz Imaduddin Al-Kathir di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim menukilkan satu riwayat yang menyatakan asbabun nuzul ayat ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita di Madinah yang mewasiatkan satu wasiat kepada anaknya. Namun wasiat tersebut membawa kepada kemudaratan sang anak, baik kemudaratan secara zahiriah maupun kemudaratan secara batiniah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memperingatkan sang wanita agar sang wanita mengubah wasiatnya. Maka dari penjelasan ayat tadi secara jelas dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita setiap umat manusia untuk membangun anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat di dalam urusan dunia dan hebat pula di urusan ukhrawi. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kita meninggalkan anak-anak yang lemah fisik, lemah mental, lebih-lebih lemah iman. Karena kelemahan inilah yang menjadi awal kemunduran. Kelemahan inilah yang menjadi awal kehancuran. Kelemahan inilah yang membuat mereka terhanyut di dalam satu bencana, yakni bencana kemerosotan moral. Hadirin saudara-saudaraku sekalian, masa muda memanglah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan. Kehidupan masa muda yang dilengkapi dengan keindahan, indah fisik yang kuat, indah pemikiran yang cermat, dan indah insting yang tepat. Maka pantas jika Al-Quran dan Islam memundakkan satu tanggung jawab kepada pemuda untuk membimbing bangsa dan agama. Karena pada fitrahnya pemuda merupakan tulang punggung agama, pemuda merupakan kaki agama. Sebagaimana Mustafa Al-Ghalayani menyebutkan, inna fil yadi syubbani amirul ummah wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan umat, dan pada kakinya lah kehidupan umat. Ini sungguh miris hadirin ketika kita mengamati potret generasi muda di negeri ini, di negeri yang dimana agama Islam menjadi agama mayoritas bagi penduduknya. Tetapi ketika kita mengamati moral-moral generasi Islam, mereka sungguh jauh daripada norma-norma keislaman. Mereka sungguh jauh daripada norma-norma keagamaan, di mana kegiatan moral dengan leluasa dipamerkan, pergaulan bebas menjadi kebanggaan, prostitusi mulai dijajakkan, bahkan narkoba dan miras mulai jadi kebudayaan. Tapi giliran keimanan, giliran ketakwaan, mereka tak dapat diharapkan. Padahal pada tangan pemudalah tonggak kepemimpinan bangsa dan agama tak akan pernah terelakkan. Syubhanallah, rijalul wadah. Beyond today is the leader to tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, mungkinkah negeri ini dipimpin oleh para pemuda-pemuda yang tak bermoral, yang mewarnai kepemimpinan dengan kemaksiatan dan kebodohan? Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi di negeri ini, di negeri yang kita cintai ini. Oleh karenanya,
Mari sama-sama kita membangun generasi muda dan sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran telah memberikan bagaimana contoh generasi muda yang beriman, sebagaimana Allah menyebutkan Ashabul Kahfi dan Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka lah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin daripada syarahan kami tadi dapat kami coret beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemuda merupakan komponen utama pembangunan bangsa. Pemuda merupakan sesuatu yang memiliki andil terbesar dalam perputaran roda kehidupan bermasyarakat. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh para pemudanya. Yang kedua, pembangunan generasi muda merupakan kewajiban bagi kita setiap umat manusia untuk membangun bangsa dan agama di masa yang akan datang. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Usikum binafsin bitaqwallah. Akhirul lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil pemegang nomor undian 338